Kita masih berbincang bersama dengan Pak Yogi Surya Perdana, analis PT Pevindo, dan kita masih membahas prospek industri semen. Pak Yogi, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, Pak. Tadi sudah kita membahas dampak dari pandemi, begitu, kemudian juga dari permasalahan tadi infrastruktur dan properti. Bagaimana dengan kondisi dari oversupply, Pak Yogi? Tampaknya ini juga mendapatkan perhatian serius di perkembangan industri semen Indonesia, Pak Yogi. Betul, Pak. Kondisi oversupply itu terjadi karena memang banyak pemain-pemain baru yang masuk ke segmen atau ke sektor semen itu sendiri ya, Pak ya, selama 5-7 tahun terakhir ini. Terutama pemain baru ini memang berasal atau datang dari luar atau foreign player yang memiliki modal dan juga pendanaan yang besar ya. Sehingga memang mendukung kegiatan ekspansi mereka yang cukup agresif di pasar domestik semen itu sendiri. Nah, memang oversupply ini bahkan sebelum pandemi menjadi suatu isu yang cukup besar dan cukup serius yang dihadapkan oleh para pemain di sektor semen itu sendiri ya, karena dengan adanya atau kehadiran pemain-pemain baru ini yang terutama didukung oleh equity dan juga funding yang besar dari negara asal, sehingga itu akhirnya berdampak terhadap tingkat persaingan yang semakin ketat, terutama dari segi pricing atau penjualan. Dan kalau kita amati juga bahkan sebelum pandemi memang harga jual rata-rata itu menurun drastis ya akibat dari tingkat persaingan yang ketat ini. Dan dengan penurunan harga jual tersebut tentu itu akan menekan profitabilitas dari para incumbent atau pemain-pemain yang sudah berada di industri semen domestik. Dan ini semakin diperparah dengan adanya pandemi, di mana tentu dengan akibat dari pandemi dan juga relokasi anggaran infrastruktur itu berdampak terhadap penurunan penjualan dari volume semen sehingga profitabilitas semakin tertekan ya Pak ya. Seperti itu. Dan di tengah sebenarnya komponen dia tetap para produsen semen ini yang relatif tinggi. Di mana kita ketahui memang untuk industri semen ini cukup termasuk yang padat modal ya Pak ya. Sehingga otomatis komponen dia tetapnya itu relatif menjadi tinggi dan itu sedikit banyak mengurangi fleksibilitas perusahaan juga ya Pak ya di dalam istilahnya mengurangi atau meminimalisir dampak dari pandemi, sehingga efisiensi perlu diupayakan. Namun itu tidak banyak membantu di dalam menjaga profitabilitas dari pemain atau produsen semen. Pak Yogi, bagaimana Anda melihat peran pemerintah dalam mengatur iklim di industri ini, Pak? Ya, sebenarnya peran pemerintah itu sangat penting ya Pak ya. Sebenarnya sudah ada KPPU juga yang mengawasi kompetisi, sehingga diharapkan dengan adanya KPPU ini praktek predatory pricing itu bisa dihindari, dan itu sudah terjadi Pak, di mana beberapa waktu yang lalu KPPU juga menjatuhkan hukuman ya karena ditemukan adanya praktek predatory pricing ya, terutama dari pemain-pemain baru. Namun kalau melihat dari kondisi oversupply, sebenarnya kita mengharapkan dari pemerintah pusat itu adanya moratorium juga di dalam memberikan izin penambangan baru, di mana sebenarnya untuk masuk ke industri semen memang harus mendapatkan terkait dengan izin pembangunan pabrik dan juga penambangan baru untuk raw materialnya ya Pak ya. Namun hal itu sampai saat ini sih belum dilakukan ya, moratorium dari pemerintah seperti itu. Baik, Pak Yogi, setelah kita review tadi dari perkembangan industri semen, kemudian prospek ke depannya, kemudian permasalahan lain yang terjadi yang ada di industri ini, bagaimana Pevindo melihat apakah sudah ada emiten semen yang mengalami perubahan peringkat atau dari sisi outlook sampai sejauh ini, Pak? Ya, jadi sebenarnya di portofolio kami sudah masih ada 2 emiten yang kami peringkat, yakni satu Semen Batu Raja dan yang satunya lagi adalah Semen Indonesia Group ya. Yeah. Terkait dengan perubahan peringkat dari kedua emiten yang kami peringkat ini malah bertolak belakang. Ada yang satu positif atau mengalami perbaikan peringkat dan yang satunya lagi mengalami penurunan peringkat. Mungkin saya mulai dulu dari yang penurunan peringkat untuk Semen Batu Raja, di mana peringkatnya kami turunkan 1 notch menjadi A- dengan outlook stabil. Itu kami lakukan revisinya di bulan November tahun 2020. Tentu alasan kami menurunkan peringkat Semen Batu Raja itu akibat tingkat persaingan di pasar utama Semen Batu Raja yang semakin ketat kami melihat, di mana di situ terutama di daerah Sumatera Selatan dan Lampung ya yang menjadi memang pasar utama dari Semen Batu Raja. Tidak hanya dari segi tingkat persaingan semakin ketat, tapi juga terkait dengan volume penjualan, di mana tentu dengan pasar utama di Sumatera Selatan dan Lampung yang menjadi makanan terbesarnya adalah Trans Sumatera yang sedang dibangun ya oleh pemerintah. Dan akibat relokasi anggaran itu sedikit banyak juga menghambat proses penyelesaian konstruksi
dan otomatis itu berdampak terhadap permintaan atas semen itu sendiri di daerah tersebut. Sehingga itu berdampak terhadap tingkat leverage atau debt to EBITDA perusahaan yang menurut pandangan kami semakin meningkat ya Pak ya. Iya. Sehingga itu mengakibatkan peringkat atas semen batu raja itu kami turunkan atau kami koreksi 1 notch menjadi A-. Baik, untuk SMGR Pak Yogi. Ya, kalau teks SMGR malah bertolak belakang, malah kami menaikkan Pak peringkatnya 1 notch menjadi double A+ dengan outlook stabil. Karena kami melihat selama 1 tahun kebelakang ini dan juga ekspektasi kami ke depannya bahwa kebijakan keuangan perusahaan akan semakin konservatif dan itu terbukti bahkan di tahun 2020 sebenarnya kami lihat tahun cukup menantang ya bagi industri semen. Di sini semen Indonesia malah bisa menurunkan tingkat utangnya ya, dengan penurunan tingkat utang tersebut berdampak terhadap leverage dan profil keuangan juga yang semakin membaik. Ini tentu tidak lepas dari posisi pasar atau daya saing dari semen Indonesia yang lebih kuat, terutama di pasar-pasar utamanya setelah diakuisisinya Holcim Indonesia ya, seperti itu. Baik, apakah ini juga mempertimbangkan dari sisi kinerja masing-masing emiten, Pak Yogi? Tentu itu menjadi salah satu faktor yang kami lihat dari kinerja keuangan perusahaan dan juga ekspektasi kami ke depannya dalam 12 sampai 18 bulan ke depan, seperti itu. Baik, ada SMR, kemudian juga ada SMGR begitu. Dari sisi fundamental ini juga cukup berbeda ini Pak. Apakah ini juga sangat-sangat mempengaruhi begitu dari sisi BUMN dan non-BUMN juga, Pak Yogi? Kalau semen batu raja sebenarnya masukan juga BUMN ya. Cuman memang yang kami lihat di sini dari keduanya yang membedakan adalah dari pasar yang dilayaninya. Kalau semen batu raja memang pasar utamanya itu memang terbatas ya, yakni di Sumatera Selatan dan juga Lampung, di mana di pasar utamanya yang terbatas tersebut malah tingkat kompetisi juga semakin intensif nih. Dan itu berdampak langsung terhadap kinerja keuangan dari semen batu raja. Berbeda dengan semen Indonesia yang memang cakupan pasarnya relatif lebih luas ya Pak ya, seperti itu. Oke, lebih indikator kepada dari pangsa pasar ya, di mana SMGR lebih dominan tampaknya atau lebih luas dibandingkan dengan SMBR. Pak Yogi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review dan semoga pembahasan tadi bisa menjadi referensi Pak Yogi, terutama bagi pemirsa Idea Channel terkait juga dengan perkembangan industri semen dan juga saham-saham yang diperhatikan atau diperingkat oleh Pevindo, SMBR dan juga SMGR tadi. Pak Yogi, terima kasih, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak, sama-sama. Baik, terima kasih ada Bapak Yogi Surya Perdana, analis PT Pevindo, dan semoga